semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini di ruang sharing bersama saya Bondan Priastomo. Kali ini saya sedang berada di studio bersama seseorang. Nah, kita ini kedatangan seseorang yang penting. Yang penting, beliau ini adalah salah satu pejabat ya di pemerintahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, namanya adalah Bapak Kris Bangun Dwi Samokto. Yeah. Jadi apa kabar Pak Kris Bangun? Sehat, baik. Panggilannya Pak Kris Bangun. Kris aja. Kris aja ya. Ya. Jadi teman-teman semua, Pak Kris ini berasal dari Dinas DPU PKP. Iya. Nah, apa itu Pak Dinas DPU PKP? Dinasnya namanya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, itu. Jadi disingkat DPU PKP. DPU PKP. Ya. Tugasnya apa ini? Banyak tugasnya, karena kan sudah ada kata-kata umum ya. Jadi kan banyak. Kalau di dinas kami itu ada beberapa bidang ya. Ada bidang bina marga itu soal jalan, kemudian cipta karya itu soal untuk menangani pembangunan gedung-gedung, juga prasarana dasar, misalnya air minum, terus drainase, nah itu. Terus ada juga bidang perumahan, kemudian ada juga bidang sumber daya air, itu yang menangani irigasi. Nah, kemudian bidang saya sendiri yaitu bidang pendataan, pengawasan dan pembinaan bangunan, P3B. Itu. Oke, jadi ada berapa tadi? 5 ya? Ada 5 bidang ya. Nah, ya. Kalau dari bidangnya Pak Kris sendiri apa itu? Kalau di kami menangani beberapa urusan juga, ada 3 tim ja ya, ada 3 tim kerja, yaitu pertama jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi itu dia pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan tentang jasa konstruksi. Terus kedua ada tim kerja saya yaitu pendataan dan kelayakan bangunan, juga soal rekomendasi teknis. Jadi sehari-harinya itu in charge soal pelayanan persetujuan bangunan gedung atau PBG, sertifikat layak fungsi atau SLF, dan pendataan bangunan. Kemudian yang ketiga ada namanya tim kerja pengawasan bangunan. Nah, itu di bidang kami. Oh gitu. Jadi berhubungan, kalau dari uraian tadi kayak semacam apa ya, kayak izin kayak gitu ya? Ya. Izin kalau ya? dulu mungkin namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya sudah diganti. Persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung. Nah, di tempat kami itu yang menerbitkan rekomteknya atau rekomendasi teknis. Nanti yang terbit tetap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Tapi sana menerbitkan proses di kami seperti itu. Oh, jadi dari bidangnya Pak Kris tadi itu yang merekomendasikan. Betul, teknis di kami. Secara teknis merekomendasikan ya. Iya, betul. Tapi yang mengeluarkan tetap DPM TSP. Oke, itu. Nah, dari beberapa jenis apa tadi yang disebutkan untuk yang dilayani tadi ya. Iya. Itu yang pertama itu kayak IMB ya, IMB atau PBG sekarang. Iya, betul, PBG. Itu mulai kapan sih diubah? PBG itu ada sejak ada PP 16 tahun 2021. Itu PP 16 itu salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu salah satunya adalah PP 16. Nah, di sana amanahnya PP 16 adalah Pemda menyelenggarakan PBG melalui SIMBG itu per Agustus 2021. Nah, sejak itu kami diberi tugas untuk menangani pelayanan PBG dan SLF. Oke. Nah, itu apa bedanya dengan IMB dulu? Kalau IMB dulu kan kita bicaranya lebih ke administrasi ya. Nah, kalau sekarang kita lebih ke persetujuan, lebih ke teknis. Jadi kurang lebih sama dulu syaratnya, cuma lebih berat ke teknisnya. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih sama, cuma ditekankan di situ adalah teknisnya. Dan salah satu yang krusial itu adalah soal keterlibatan atau keterlibatan arsitek dalam merencanakan atau menyusun gambarnya itu. Oke. Karena salah satu syaratnya adalah SKA atau STRA atau lisensi arsitek. Nah, itu kalau dulu di IMB belum ada. Oh, di IMB nggak ada syarat-syarat itu ya dulu ya? Dulu siapapun bisa tanda tangan. Oh. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang yang berhak tanda tangan adalah ya teman-teman arsitek. Sesuai juga, itu juga sinkron dengan undang-undang arsitek ya. Dan turunannya PP-nya juga, ada PP juga. Ya, jadi sinkronnya di situ. Jadi sekarang tidak semua orang bisa
berpraktek atau bertanda tangan di atas gambar yang jadi dokumen di PBG. Untuk PBG ya. Betul. PBG ya. Oh, kalau dulu IMB itu siapapun bisa tanda tangan. Dulu belum diatur lebih tepatnya. Oh, jadi diatur. dulu ya mohon maaf, dulu orang yang bisa menggambar ya bisa bertanda tangan dulu. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau sekarang lebih apa ya, lebih rigid, lebih ketat sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Arsitek, pun ada PP-nya juga. Jadi mereka yang bisa berpraktek adalah teman-teman arsitek. Seperti teman-teman arsitek ya. Iya. Mungkin sebelum ke situ dulu. Untuk PBG sendiri itu pengurusannya apakah sama dengan IMB? Artinya dulu kan kalau setahu saya kan kayak ada dokumen-dokumen kemudian diajukan dibawa ke dinas dan sebagainya. Itu sama nggak? Sesuai PP 16, jadi semua proses itu melalui SIMBG. SIMBG itu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Jadi mereka membuat ada namanya SIMBG. Itu jadi semua pelayanan melalui itu. Misal mendaftar. Jadi sekarang tidak ada namanya berkas manual. Semua berkas di digitalisasi atau di scan, kemudian diupload melalui sistem itu. Nanti setelah masuk, kami juga memverifikasi melalui sistem. Jadi semua by sistem. Nah nanti terlihat di sistem bagaimana apakah berkas lengkap atau tidak di sistem. Nah saat lengkap baru ada tinjau lapangan, baru bisa ketemu di lapangan seperti itu. Oh jadi kita siapkan dokumen dulu, di digitalisasi, upload lewat SIMBG. Itu website ya? Ya nanti di sini ya. Nah nanti bisa dilihat di deskripsi website, kemudian nanti dinilai apakah itu lengkap atau tidak dulu. Setelah itu kalau lengkap baru dilihat. Kami akan menunjuk TPT atau TPA untuk melakukan konsultasi. Salah satunya adalah tinjau lokasi. TPA itu apa? TPA itu tim profesi ahli. Oh. Jadi mereka yang ditunjuk untuk jadi ada dua, TPT dan TPA. TPT itu tim nilai teknis itu lebih ke teman-teman di dinas. Oke. Kalau TPA itu di luar dinas. Tapi bisa juga TPA dari dinas yang sudah ditunjuk atau diajukan melalui kementerian. Itu ada. Oh, boleh. Itu ada TPA dan itu ada listnya. Gitu. Jadi nanti sistem akan memilih, akan menentukan misalnya permohonan A itu masuknya TPA atau TPA. Nah, nanti kan saat kami melakukan pemilihan, kami akan memilih di sana. Misalnya TPT-nya, TPTA, TPA ya TPA B gitu. Nanti akan pertimbangannya apa antara TPA sistem gitu. Saya juga masih sampai sekarang masih meraba-raba. Jadi mungkin lihat dari kompleksitasnya. Mungkin ya, cuma saya masih sampai sekarang masih belum nemu. Karena kadang-kadang ada rumah tinggal 2 lantai TPA ternyata. Oh gitu. Gitu. Jadi masih belum itu semua sistem gitu. Dan ini berlakunya seluruh Indonesia ya, nasional. Seluruh Indonesia karena ada PP-nya, PP 16 itu kan berlaku di seluruh Indonesia. Memang banyak pertimbangan, ada yang mulai langsung di Agustus, ada yang di September, bahkan ada yang baru tahun kemarin, ada tahun 2022 juga ada. Tapi prinsipnya itu ya namanya PBG itu yang melalui SIMBG itu. Oke, berarti intinya untuk mengurus PBG itu harus lewat SIMBG. Betul. Berlaku nasional. Betul. Berlaku nasional. Oke. Ya. Nah, tadi ada syarat-syarat yang harus di-upload ya. Betul. Itu meliputi apa aja? Kurang lebih ya. Administrasi biasa sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Itu kalau di Sleman terutama ya, di Sleman itu sudah berstatus pekarangan. Kemudian kedua ya administrasi KTP atau akta perusahaan, kemudian dokumen tata ruang, entah itu KRK itu keterangan rencana kabupaten atau KKPR, kesesuaian pemuatan ruang. Nah itu ada 2 itu. Kemudian yang lain ada juga dokumen lingkungan yang sesuai. Misalnya SPPL itu surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau UKL-UPL atau AMDAL tergantung nanti jenisnya seperti apa. Jenis bangunannya. Ya. Kemudian ada juga misal tanah itu bukan pemilik yang mengajukan, itu ada surat perjanjian antara pemilik tanah dengan pemohon seperti itu. Kemudian, nah ini yang sekarang yang menarik itu kan tadi data tenaga arsiteknya, entah itu STRA, SKA atau lisensi, itu di-upload juga. Oh ini apa? Surat keterangan bahwa suratnya SKA ya, SKA-nya, STRA-nya, kemudian atau lisensinya kalau ada itu kan. Nah kemudian baru syarat teknis, misalnya biasa gambar kerja, kemudian perhitungan struktur kalau misalnya bangunan lebih dari 2 lantai. Lebih dari 2 lantai? Betul. Kalau 2 lantai? 2 lantai. 2 lantai ke atas ya seperti itu. Kalau yang lebih dari 2 lantai itu zondir.
penyelidikan tanah. ya. Itu juga diminta juga. Itu syarat PBG. Itu cara teknis itu berlaku nasional juga. Sama, karena sistemnya saya kembali ke awal tadi, sistem ini pusat yang bikin. Pusat yang bikin. Jadi kami juga melalui sistem yang sama dengan daerah lain seperti itu. Ada syarat-syarat yang administratif sama yang teknis ya. Ya, betul. Gambar-gambar tadi. Kalau misalkan yang administratif itu tadi kan beberapa ada yang disebutkan ada AMDAL dan sebagainya. Nah, itu tergantung bangunannya. Misal nih yang paling banyak aja itu kan bangunan rumah tinggal ya. Ya. Nah, itu syaratnya apa? Syaratnya? Kalau di kami di Sleman itu untuk hunian tidak membutuhkan dokumen lingkungan. Jadi yang butuh dokumen lingkungan adalah yang usaha. Untuk usaha. Ya, jadi kalau misalnya nanti kan di SIMBG ada pilihan nih. Jenis bangunannya apa? Usaha, hunian, atau apa ada pilihannya. Lah kalau yang hunian tidak menggunakan dokumen lingkungan. Jadi khusus usaha khusus hunian tidak menggunakan dokumen lingkungan. Kalau yang lain dokumen lingkungan usaha, tapi kebanyakan SPPL. Gimana itu? SPPL itu ini mungkin yang lebih berat Dinas Lingkungan Hidup, tapi saya sedikit menceritakan. Jadi ada dokumen lingkungan ada beberapa macam ya, ada namanya SPPL, ada UKLPL, ada AMDAL. Nah, SPPL ini untuk bangunan yang di bawah 5.000 meter. Umumnya. Kemudian atau lahan di bawah 10.000. Nah, tapi ada juga beberapa jenis usaha yang itu dokumennya harus UKLPL. Misal SPPBE itu stasiun pengisian bahan bakar LPG apa ya? Itu setahu saya ya, mungkin saya koreksi kalau saya nanti bisa dicek, itu ya harus menggunakan UKLPL seperti itu. Jadi tergantung jenis usahanya. Tapi pada umumnya itu kalau usaha itu di bawah 5.000 adalah SPPL, luas bangunan ya. Di atas 5.000 UKLPL seperti itu. Nanti ada lagi Anda saat di atas berapa ribu ada lagi. Berarti berdasarkan luasan ya? Bangunan dan juga jenis usahanya. Nah, seperti jadi nanti kalau nggak salah ada peraturan Menteri LHK nomor 4 saya lupa itu yang ada tabelnya usaha ini yang pakai AMDAL mana, pakai UKLPL mana, pakai SPPL mana ada, itu lengkap di situ. Ya. Berdasarkan satu jenis usaha, yang kedua luasan. Itu yang paling pokok ya. Ya. Mungkin nanti ada syarat-syarat lain lagi. Ya, betul. Tapi kalau untuk rumah tinggal tidak kita mintai dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan nggak ada. Dokumen lingkungan tadi sama dengan AMDAL tetap. Itu dokumen lingkungan. Oh, sama ya. Jadi dokumen lingkungan ada beberapa macam. Ada SPPL, UKLPL, ada AMDAL. Gitu. Ya. Itu secara umumnya. Secara umum. Ya. Jadi kalau cuma rumah tinggal ya tidak kami minta. Dokumen yang dibutuhkan hanya sertifikat tanah, KTP, pemohon terus tadi KKPR karena ini non usaha jadi KKPR, kemudian arsiteknya, surat SKA-nya atau STK-nya, kemudian gambar teknis gitu. Gambar teknis DID artinya ya, gambar kerja ya? Iya. Nanti kan di SIMBG ada kolom-kolomnya, misalnya dan SIMBG unik. SIMBG itu dia akan baca permohonannya. Misalnya permohonan rumah sederhana dia akan ada kolom gambar situasi, gambar denah, gambar rencana atap, itu masing-masing ada. Itu nanti tinggal ngikuti aja. Sekarang kan semua zamannya digital ya, teman-teman arsitek juga biasanya produknya juga sudah digital ya. Saya sudah nggak pernah nemu lagi teman-teman yang masih pakai manual gitu kan. Nah, saya pikir lebih gampang. Mungkin yang jadi tantangan itu kan bagaimana misah dokumen tadi. Biasanya kan kalau teman-teman arsitek kan satu bundle itu kan ya dari A sampai Z ya. Nah, itu yang misah itunya mungkin agak jadi usaha sendiri gitu. Ya teman-teman mungkin yang masih awam mengenai PBG, saya rasa ini tadi cukup penting ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, bagaimana ketika kita ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung PBG itu harus lewat SIMBG. Jadi online. Teman-teman siapkan dokumen-dokumennya, tergantung bangunannya apa, dokumennya pun berbeda-beda ya. Kalau contoh tadi kan yang paling simpel adalah rumah tinggal, dokumennya adalah ABCD dan itu disiapkan semua, tinggal nanti di-upload ke websitenya. Nah, setelah di-upload itu akan masuk ke kami jadi gini. Dinas kami kan dinas teknis ya, itu kami punya akun dinas teknis Kabupaten Sleman. Jadi meskipun SIMBG ini produk pemerintah, cuma kami juga sebagai sebagai admin di SIMBG itu. Maka jika ada permohonan akan masuk ke akun dinas. Nah, di sana kami akan melakukan verifikasi ya.
memang prosesnya tergantung juga. Ada ya terus terang di Sleman permohonannya luar biasa ternyata Sleman. Sleman sekitar sebulan itu sekitar 400-500 permohonan. Oh iya. Iya betul. Nah, jadi kami akan verifikasi dulu. Setelah verifikasi akan kelihatan nih lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap akan kembali ke pemohon untuk diperbaiki. Yang memberitahu untuk perbaikan sistem adalah juga. Sistem. Ada notifikasi di email, di akun juga terlihat. Nah, sekarang semua serba digital, kami harus rajin-rajin melihat akunnya kan. Nah, nanti saat sudah verifikasi akan ada dua status ya. Pertama, perbaikan dokumen. Itu berarti posisi dokumen ada di pemohon untuk diperbaiki. Oh iya. Misal kurang nanti, ternyata belum upload KTP, belum upload SKA. Itu kan kami kembalikan untuk diperbaiki. Jika lengkap, maka akan masuk ke tahap pemilihan TPT TPA seperti itu. Oh, kalau sudah lengkap baru lanjut ke TPT TPA. Ya. Nah, berarti artinya ketika kita buka SIM BG tadi untuk masukin dokumen-dokumen itu kita harus punya bikin akun dulu. Akun. Sama seperti misalnya teman-teman bikin akun apa ya, apapun itulah kan akan ada masukan email, terus nanti ada verifikasi. Nah, nanti verifikasi lewat email. Itu nanti di dalam itu semua terlihat prosesnya. Dikembalikannya kapan, ada dokumen pengembaliannya apa, akan terbaca di sana. Satu akun itu untuk satu bangunan atau gimana? Bisa beberapa bangunan. Oh, bisa macam-macam bangunan. Nah, yang kadang-kadang agak miss itu kan pemohon itu nggak memantau. Jadi misalnya sudah ngupload nih di sistem dan ternyata sudah kami kembalikan. Feedback ya. Tanya ke kantor malah melalui layanan WA ini sampai mana? Ya kami jawabnya masih perbaikan dokumen. Padahal itu bisa dilihat di sistem ya. Nah saat posisi seperti itu ya kami nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena dikembalikan ke pemohon kan? Tahapan berhenti di situ, tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah seperti itu. Jadi kalau dari pemohon belum dilengkapi juga nggak bisa ngapain ya? Belum dilengkapi dan belum klik simpan. Nah ini yang kadang-kadang sering lupa pemohon itu. Di situ ada misalnya sudah ngupload apa-apa, nanti ada halaman terakhir klik simpan. Belum itu yang belum disimpan. Saya sudah ngupload pak. Ya betul. Cuma selama belum diklik simpan, nggak akan balik ke kami posisi. Nah itu yang sering lupa gitu. Nah ini teman-teman jangan sampai lupa ya, diklik simpan. Ya jadi itu yang sering lupa. Atau nanti usul ke websitenya itu klik simpannya gede banget itu loh. Nah, biar terlihat ya. Oke, katakanlah sudah diperbaiki dan sudah lengkap. Masuk ke pemilihan TPT TPA. Itu nanti kami menentukan siapa yang yang menghandle atau menjadi PIC dokumen tersebut. Oke, TPA ini adalah terdiri dari orang-orang yang berkompeten tentunya untuk menilai ya. Betul. Nah, itu dari siapa mereka? Kalau di database banyak. Backgroundnya ada beberapa. Ada yang kalau dari latar belakang profesi misalnya, ada dari akademisi. Ada dari profesi, ada dari praktisi, ada juga dari dinas seperti saya. Itu ada juga. Jadi tidak serta-merta namanya TPA itu orang luar dinas juga, karena sebagai orang dinas pun saya bisa berlaku TPA. Selama itu diajukan ke pusat dan disetujui. Nah, kalau dari latar belakang background keahlian ya 3 sebetulnya pada umumnya. Pertama ya arsitek, itu biasanya teman-teman IAI itu banyak. Terus kemudian teman-teman struktur dan kemudian dari MEP itu 3 itu. Oke, ahli MEP ya. Nah, itu satu permohonan itu biasanya dikoreksi oleh berapa orang? Kalau udah ke ke praktek seperti itu biasanya kembali ke kebijakan. Tapi yang terjadi itu kita di sebuah kota atau kabupaten itu biasanya dia akan tiga-tiganya akan mengoreksi. Seperti itu. Tiga-tiganya itu? Tiga dari arsitek, sipil, MEP. MEP, oke. Minimal 3? Iya, dan maksimal 3. Maksimal 3? Iya, karena kan memang tiga bidang itu yang minimal 1 bisa. Minimal 1 bisa. Jadi contoh di Sleman itu kan karena permohonan banyak dan mungkin kami lihat misalnya yang kira-kira sederhana ya kami misalnya harus TPA. Ya TPA-nya cukup TPA TPA pakar aja itu dari internal dinas itu ada. Gitu. Jadi nanti dia ngoreksi secara keseluruhan. Meskipun ya dianggap tiga-tiga itu bisa menguasai. Tapi karena itu tidak kompleks ya bisa lah gitu. Kecuali bangunannya kompleks ya. Ya, kalau kompleks harus tiga-tiganya. Jadi ada bahkan kalau kompleks kami tambahkan satu lingkungan. Nah, itu. Iya, perlu itu. Iya. Oke. Misal hotel atau rumah sakit, itu
akan kami tambahkan lingkungan. Jadi 4. Fungsinya khusus ya? Iya, betul. Ada ilmu khusus. Kalau misalnya tadi kan dikoreksi oleh bapak-bapak TPA atau bapak ibu TPA itu ya, itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah itu tergantung karena kembali ke bagaimana loadnya. Karena kita kan SOP itu kan ada sebetulnya ya. Cuma kan SOP kan juga apa ya, harus melihat beban kerja juga. Beban kerja itu misalnya berapa banyak permohonan yang masuk dan berapa permohonan yang harus dilayani. Jadi ya, itu tergantung balik ke masing-masing TPA-nya juga. Dan kadang itu ya seperti orang asistensi lah zaman kuliah itu kan. Di beneran ini mintanya ini, tato ketemu lagi belum diperbaiki. Nah, itu memperbaiki itu sebagian. Nah, jadi koreksi lagi seperti itu. Ya, agak seperti tricky lah menurut saya. Toh juga ini sebenarnya yang jadi TPA tadi mungkin bisa punya kerjaan juga di luar ya. Itu salah satu tantangannya karena TPA itu kan bukan teman-teman yang apa ya, bahasa saya bukan orang yang nyari pekerjaan. Mereka sudah ahli di bidangnya. Ahli itu kan pasti sudah punya pekerjaan. Betul. Dan itu kan waktunya agak tricky lah untuk ngaturnya seperti itu. Tapi dari peraturan sendiri mereka dikasih waktu ini enggak, tenggat waktu? Kalau itu belum ada. Belum ada. Kalau yang di SOP itu 28 hari itu untuk verifikasi pertama. Yang teman tadi itu 28 hari. 5 hari itu ya sederhana, itu ada. Cuma kalau penyelesaiannya tergantung tektokannya kan. Nah itu. Dari TPA ini untuk memberikan koreksi berarti lewat SIMBG juga ya? Ada mekanismenya, cuma tetap ketemu konsultasi. Ya tergantung. Makanya kalau kami ya di Sleman itu kan setelah kami pilih TPA TPT, kami tinjau lokasi. Di sana kan kami lihat kesesuaian di lapangan. Karena kenyataannya banyak gambar yang berbeda dengan di lapangan. Sebentar. Ini kan PBG kan berarti kan bangunannya belum dibuat. Belum tentu. Nah itu belum tentu. Gini. Ya mungkin tadi belum saya jelaskan ya. Jadi tadi saya ada sebutkan ada PBG, ada SLF ya. PBG itu normatifnya orang sebelum bangun ngurus dulu dokumen. Setelah jadi PBG-nya baru bangun. Itu kan normatifnya ya. Tapi kan banyak juga orang yang bahkan sudah jadi nih baru ngurus izin. Nah untuk yang seperti itu yang sudah jadi itu maksudnya SLF. Nanti di ujung terbitnya 2 PBG dan SLF. Ya meskipun ya di PP 16 juga disebutkan bahwa untuk bangunan seperti itu ya berlakunya sama seperti PBG. Jadi prosesnya sama, cuma di ujungnya nanti ada keluarnya PBG dan SLF. Nah ya ini juga catatan teman-teman ya, karena saya dari Sleman saya menginfokan itu bisa, cuma jangan lupa nanti ada konsekuensinya, yaitu sanksi administrasi. Nah kalau untuk yang usaha itu 1 kali mendalui 1 kali retribusi. Gimana itu? Misal gini, setelah dihitung ternyata retribusinya 5 juta nih, tapi karena pemohon itu mengajukan bangunannya sudah jadi baru diajukan, itu kan SLF tuh, nanti ada sanksi 5 juta juga. Nah itu namanya sanksi mendahului. Di Sleman seperti itu. Gitu. Jadi dia mendahului sudah jadi atau sudah mulai duluan? Sudah jadi bahasa kami. Sudah jadi. Kalau sedang proses kami masih anggap itu PBG. Karena SLF nggak akan bisa diterbitkan selama bangunan belum jadi. Gitu. Gitu bedanya itu. Nah kalau misalnya belum jadi sama sudah jadi ya. Kalau setengah jadi tapi udah ditempati, udah dipakai gitu bisa nggak sih? Ada nggak sih? Tinggal dilihat di lapangan layak nggak untuk diterapkan SLF. Karena kan ada orang yang menganggap ini sudah jadi Pak, tapi kami secara kelayakan belum bisa. Misal ya, ini kejadian Mas, ada orang tuh sudah ditempati, tapi railing tangga belum ada, terus pintu juga belum lengkap. Ya. Itu kan di mata kelayakan kan belum layak, meskipun orang bisa tinggal. Nah, karena ini adalah soal apa ya, SLF itu kan surat yang dikeluarkan Pemda bahwa bangunan itu layak digunakan. Sertifikat layak fungsi. Nah, kami nggak akan bisa terbitkan seperti itu. Tetap harus jadi secara minimal keselamatan lah. Railingnya ada railingnya. Meskipun pemohon berbilang ini saya aman-aman aja Pak naik. Ya betul. Cuma kan ini nggak safety itu nggak masuk standar kami seperti itu. Secara standar belum memenuhi ya. Betul. Nah, berarti kan artinya kalau tadi bisa kalau yang sudah terbangun dan belum ada PBG atau SLF kan belakangan lah ya. Kita belum ada PBG kan. Banyak sebenarnya ya. Banyak. PBG gitu kan. Nah itu maksudnya nanti begitu keluar dokumennya langsung 2 PBG dengan SLF. Nah kalau misalnya gini,
tadi ada yang disebutkan juga ketika bangunan itu belum jadi, masih on progress. Iya. Ngurus PBG. Iya. Atau sebaliknya, ngurus PBG belum keluar dia mulai duluan. Boleh nggak itu? Secara normatif enggak? Secara normatif. Iya, karena ini mungkin sedikit saya luruskan ya, dulu sempat ada isu di awal PBG itu bahasanya di medsos, di TikTok lah, ada bahasanya perbedaan PBG dan IMB. Salah satunya adalah tidak wajib urus dulu saat membangun. Itu menurut saya keliru besar. Salah ya. Karena ada pasal, saya lupa, nanti dicek di PP-nya itu, wajib memiliki PBG sebelum melakukan kegiatan konstruksi. Jadi kan secara normatif ya PBG itu sebelum mulai bangun bahkan. Itu jadi dulu sempat ada saya bilang misinformasi lah. Awal-awal PBG itu kan salah satu ya namanya konten kan ya. Salah satu isinya adalah perbedaannya sekarang tidak wajib ngurus PBG sebelum membangun. Itu menurut saya salah besar. Karena ada klausul yang di pasal, saya lupa, nanti dicek di PP 16 itu ada ayat yang menyatakan bahwa wajib memiliki PBG sebelum melakukan kegiatan konstruksi. Nah, berarti kan logikanya orang punya PBG dulu nih, baru mulai membangun. Itu normatifnya seperti itu. Gitu. Sebenarnya itu ya. Tapi kenyataan di lapangan gimana? Ya nggak seperti itu. Itu harus kita akui. Itu yang ya makanya saya harap ini juga bisa mengubah kesadaran masyarakat ya. Jadi kalau kami selalu mendorong mana yang normatif, mana yang sesuai regulasi itu aja. Makanya jadi alangkah baiknya terutama teman-teman arsitek ya, itu kan salah satu bayangan saya, salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi itu. Jadi sebelum ya diurus dulu lah gitu kan. Siapa tahu ada apa-apa nih, nggak tahu kita. Nah, gitu. Jadi artinya tetap sebaiknya itu PBG keluar dulu baru mulai bangun. Betul. Nah, kalau kasusnya ternyata PBG-nya lama, belum selesai kalau tuh belum keluar. Itu ada juga. Nah, ini kebelet mau bangun gimana? Saya tidak menyarankan, cuma itu kembali ke masing-masing ya. Saya selalu bicara normatifnya ya harusnya punya dulu. Cuma nanti kalau misalnya ternyata sudah jadi, ya akan SLF permohonannya. Akan ganti ke SLF seperti itu. Kalau misalnya dia daftar nih udah ngupload nih, terus wah dirasa kok agak lama, dia mulai duluan nih, mulai bangun, nyicil. Nah, PBG-nya keluar pada saat dia belum selesai pembangunan, masih on progress, itu boleh? Iya, kembali lagi, sebenarnya kan nggak boleh. Cuma tetap melayani. Maksudnya ada sanksi administratif? Kalau itu belum. Itu belum ada ya. Jadi di Sleman belum ada ya? Kalau yang progress belum. Progress belum. Tapi kalau yang sudah jadi, ya ada sanksinya. Khusus untuk usaha. Oh, khusus untuk usaha. Iya. Kalau rumah tinggal enggak. Rumah tinggal gimana? Kalau nggak kena sanksi. Nggak kena sanksi. Ya. Tapi harus langsung dua-duanya sama SLF. Iya, itu kan otomatis sistem. Otomatis ya. Gitu. Oke, kalau PBG itu intinya PBG dikeluarkan sebelum bangun, kalau SLF setelah bangun. Setelah bangunan siap digunakan. Oh, setelah siap digunakan ya. Oke. Jadi nanti ada penilaian lagi ya. Betul. Nah, kalau PBG ini ada nggak? Misalnya nih kita pakai jalur normal ya. PBG udah keluar, mulai bangun. Ada pengecekan nggak sih sebenarnya setelah PBG keluar nih? Ada harusnya, namanya penilai. Itu gimana? Itu nanti kan terbagi 3 kalau saya nggak keliru ya. Ada struktur bawah, struktur atas, sama atap. Nah itu akan dicek. Struktur bangunan. Jadi namanya penilik. Cuma memang terus terang itu kita masih on progress lah. Seperti itu. Jadi bahkan di sistem itu pemohon melaporkan. Melaporkan di sistem juga gitu. Itu ya karena kita bicarakan ideal ya seperti itu, cuma ya kita nanti ke sana arahnya. Cuma sejauh ini memang masih on progress lah gitu. Gitu. Jadi tetap ada penilik ya? Ada, namanya penilik bangunan itu ada. Dari mulai apa tadi? Struktur bawah, pondasi mungkin ya. Struktur atas sama atapnya. Jadi kan pertama akan dicek. Sesuai enggak nih gitu loh. Dengan gambar yang diajukan kan gitu. Jangan-jangan cuma gambarnya ngaku-ngaku atau ya cuma tiba-tiba di jalan bisa berubah, wajar ya namanya orang kan. Makanya kan kalau di SLF, di SLF ada namanya syarat as-built drawing. Nah itu kan berarti kan yang terbangun seperti apa, bukan gambar rencana. Seperti itu. Makanya kan bisa jadi di perjalanan berubah nih, bisa jadi. Nah misalnya kita menggunakan jalur normatif yang normal, yang sesuai aturan ya. Jadi PBG diurus, kemudian baru mulai bangun. Nah baru mulai bangun. Ternyata ada perubahan di lapangan ya. Di lapangan tidak sesuai dengan PBG. Itu gimana? Apanya dulu yang nggak sesuai? Jadi perlu dipahami bahwa PBG itu berlaku selama
tidak ada perubahan luas, tidak ada perubahan fungsi. Oke. Jadi fungsi itu apa maksudnya? Misalnya di awal dia PBG-nya fungsinya hunian, tiba-tiba di perjalanan atau setelah itu dipakai untuk usaha, untuk toko, untuk apa, itu otomatis PBG-nya tidak berlaku. Seperti itu. Kalau perubahan luas misalnya tadinya di SK PBG-nya atau di dokumen PBG-nya 100 meter nih, tahu-tahu dia mungkin karena sekarang saya punya rezeki lebih, saya tambah jadi 150 meter, ya otomatis PBG-nya nggak berlaku. Ada mekanisme namanya perubahan PBG di SIMBG, itu bisa tentunya. Atau saat SLF sekalian dibetulkan seperti itu. Oke. Gitu. Kalau seumpama itu hanya apa ya? Kan ada toh rumah, misalnya ada rumah terus punya ruangan kecil untuk toko kayak gitu juga, apakah juga harus? Nah, itu yang agak gimana ya? Dulu sebelum zaman PBG itu ada namanya di Sleman, ini kebijakan Sleman ya. Sleman tuh memberi batasan 50 meter persegi untuk usaha misalnya gitu. Itu masuk hunian ya. Nah, cuma kalau sekarang di PBG karena ada fungsi campuran ya, saya masuk campuran. Seperti itu. Jadi kan nanti kalau saat milih SIMBG, mengajukan permohonan ada beberapa pilihan ya. Fungsi usaha, fungsi hunian, campuran. Nah, itu kan masuk campuran seperti itu. Oh, campuran artinya beberapa fungsi jadi satu. Betul. Misalnya hunian dengan usaha atau misalnya dengan apa ya, kalau selain itu ada namanya fungsi, kalau ibadah pun nggak bisa ya, nggak bisa campur, itu ada macam-macam seperti itu. Iya. Biasanya hunian dan usaha biasanya. Bisa. Oke. Itu kalau di perjalanan ada perubahan ya, artinya nanti di belakang bisa disesuaikan bisa. Atau di SLF-nya yang langsung disesuaikan juga. Oke. Nah, udah bangun kan. Nah, tadi luasan dengan fungsi. Tapi kalau soal bentuk belum sampai ke sana. Misalnya kan fasad itu ya. Fasad itu kan tidak terlihat di SK kalau kami. Meskipun ada lampiran gambar, itu selama tidak merubah fungsi dan merubah luas nggak masalah. Nggak masalah. Fasad ya. Fasad kalau bentuk kan tergantung dari. Kalau saya melihat seperti itu kembali ke kebijakan daerah ya. Kebijakan karena bagaimanapun pelaksana PBG dan SLF ini adalah Pemda. Jadi kalau kita bicara Sleman itu kita masih ada toleransinya selama tidak berubah fungsi, luasan ya masih berlaku. Misal tadi 100 meter cuma kamarnya 4, sekarang 100 meter kamarnya 3, itu kami masih anggap itu berlaku. Tapi lebih baiknya memang disesuaikan. Misalnya dengan gambar terbaru itu diajukan PBG baru seperti itu. Karena jangan nanti antara bangunan sama PBG nggak sama atau kayak gitu kan? Iya, makanya. Fasad nggak ada masalah ya sementara di Sleman. Berarti itu kebijakan per Pemda. Iya, karena gini, memang PP-nya ada ya, PP 16 itu rigid ya. Cuma kan akhirnya karena ini adalah praktek lapangan ya, dan yang ketemu adalah teman-teman Pemda. Itu akhirnya teman Pemda ya berusaha mengambil kebijakan masing-masing dengan berusaha dengan tetap berpijak pada aturan yang ada. Cuma kalau pengalaman selama ini ya akhirnya Pemda berusaha mengadopsi lah apa yang ada di lapangan. Itu kan ya banyak kan hal-hal yang ternyata pusat itu kurang mungkin saya karena mereka itu kan tidak langsung ke pemohon ya. Jadi yang belum terpikirkan oleh pusat akhirnya kita harus memikirkan itu. Yang paling gampang aja di Sleman misalnya di DIY lah. DIY itu ruwet soal kas desa. Tempat lain belum tentu ada. Nah itu kan harus punya harus ada izin gubernur. Itu kan nggak diatur pusat ya. Maksudnya tidak secara spesifik atau detail diatur oleh instansi vertikal atau pusat. Tapi di daerah ada. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita kelola, kita atur seperti itu. Itu salah satunya. Oke. Ya. Jadi ada aturan-aturan yang itu membutuhkan kebijakan local wisdom lah. Local wisdom. Ya. Oke. Kalau di DIY sendiri ada beberapa macam hal yang di pusat nggak ada atau di daerah lain. Nah, nanti nyambung ke lisensi arsitek. Nah, itu. Nah, itu tadi kan dari bangunan PBG langsung ke SLF. SLF ini sendiri berarti setelah bangunan siap untuk digunakan. Betul, karena kan sertifikat layak fungsi. Bangunan siap difungsikan nih, apapun fungsinya seperti itu. Oke. Dia semua jenis bangunan. Betul. Termasuk rumah tinggal. Jika memang bukan jika memang ya. Di aturan itu wajib memiliki. Gitu. Semua bangunan. Iya, wajib memiliki. Dan itu sudah diterapkan juga di semua Indonesia. Harusnya iya. Cuma kan
yang balik lagi PP kan nasional ya berlakunya ya seperti itu. Jadi setelah jadi kayaknya udah siap nih dipakai nih. Nah terus like fungsinya tadi menilik ke situ petugasnya. Iya betul. Dari Iya karena TPA TPT tadi bukan? Iya tergantung manunya. Yang di sistem siapa? Apakah TPT atau TPA seperti itu. Karena tinjau lokasi masih sesuai dengan PBG, misalnya sudah ada PBG-nya ya. Selain lihat dokumen, kami juga lihat lapangan. Karena layak fungsi ya, kami juga melihat bangunan layak enggak. Nah, mungkin saya cerita sedikit beberapa yang sering terjadi di lapangan yang menyebabkan sertifikat layak fungsi jadi agak terhambat misalnya bahasanya. Karena apa? Biasanya ya tadi sudah disinggung berubah gambar. Oke. Nah, sekarang bisa difasilitasi dengan SLF langsung. Kedua, banyak hal-hal yang belum terpenuhi. Misal yang sering terjadi adalah tadinya digambar PBG dan sesuai aturan yang ada menyediakan SPAH. SPAH itu sumur peresapan air hujan. Nah di Sleman kan ada aturan nih. Setiap 60 meter persegi perkerasan tuh wajib menyediakan 1,5 meter kubik atau kalau di konversi jadi SPAH dengan diameter 80 cm itu 3 meter. Sebentar, 60 meter persegi perkerasan. Termasuk misalnya ada konblok itu atau carport itu kan, bukan cuma bangunannya aja. Intinya tanah yang tidak bisa meresapkan air. Nah itu kan, itu setiap 60 meter persegi itu wajib menyediakan 1,5 meter kubik sumur resapan. Kalau dikonversi menjadi sumur resapan yang dengan diameter 80 cm, itu akan butuh 3 meter dalamnya. Nah, tinggal dikali aja. Nah kan kami ngecek di lapangan. Ternyata loh kok spanya kurang. Ya tetap kami minta bangun. Terus misalnya yang hubungan dengan keselamatan. Kan ada juga kalau usaha ya, APAR. APAR itu alat apa ya? Pokoknya pembakaran yang ringan ya, APAR kan ringan ya. Itu ada aturan juga. Satu APAR tuh radius berapa belas meter. Itu ada nggak? Nah, kadang-kadang nggak ada. Itu. Terus misalnya untuk toko atau yang diakses publik ada RAM tidak? Karena apa? Kalau fasilitas publik kan kita nggak bisa membatasi orang nih. Mau teman-teman yang difabel kan harus bisa mengakses juga. Itu juga harus menyediakan. Belum nanti bicara soal toilet difabel. Itu disediakan apa enggak? Nah hal-hal seperti itu yang sering di lapangan menghambat. Bukannya mempersulit, cuma memang tidak disediakan dan itu harus ada. Nah seperti itulah yang ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal apa tadi kayak RAM dan sebagainya itu aturan bukan aturan ya sebenarnya di kaidah-kaidah arsitektur. Nah itu maksud saya itu nanti kita bicara soal itu yang lebih lanjut ya. Nah, karena ternyata banyak teman-teman pemohon itu kan didampingi arsitek harusnya. Karena semua produk gambar itu produknya arsitek. Itu hal-hal itu yang agak luput. Nah itu yang nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Nah kalau misalnya ternyata kayak tadi belum sesuai. Ya, kami tunggu. Atau gimana? Kami perbaiki harus. Perbaiki. Misalnya catatan kekurangannya kurang SPAH berapa, kurang APAR berapa. Ya kami setiap itu ada BA, berita acara peninjauan. Siapa yang tanda tangan dan kami bikin 2 rangkap. Satu dipegang pemohon atau yang mewakili atau kuasa, satu kami bawa untuk mengingat. Jadi saat seperti itu bola dari pemohon nih. Kalau memang pemohon tidak segera melengkapi ya sudah, kami juga nggak akan bisa ngapain. Harusnya pemohon akan mereport, oh kurang ini. Laporan misalnya, Pak kami udah bangun SPAH-nya ini, kami udah apa? Tinggal di foto aja dikirim. Kalau memang sudah lengkap, kami terbitkan rekomtek-nya untuk diproses. Ada nggak yang itu sampai kapan aja? Maksudnya gimana? Belum terbit gitu loh. Ada. Karena kesalahannya fatal dan susah. Ada, misalnya ya. Ini terjadi nih. Ternyata bangunan yang tangga darurat itu kan ada kualifikasi bangunan yang wajib tangga darurat. Itu ternyata tangga daruratnya kurang. Nah itu kan sampai kapanpun kan nggak bisa terbit. Gitu loh. Karena itu fatal banget. Iya, kan maksudnya mungkin perlu dipahami ya bahwa sebetulnya SLF itu, kita bicara SLF ya, itu kan sebetulnya apa ya, kepentingan oleh pemilik bangunan ya. Pemilik bangunan merasa, oh bangunan saya sudah oke, udah layak untuk digunakan, jadi keperluannya adalah untuk pemohonnya. Iya sebenarnya untuk kebaikan dia sendiri. Iya. Gitu. Bahkan kalau bayangan saya kalau misalnya hotel atau apapun lah, atau misalnya fasilitas publik, dia ada SLF, dia pajang di depan, orang yang tahu SLF akan tahu, oh gedung ini udah oke nih, udah memenuhi. Jadi kemudian seperti itu harusnya.
gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, tadi kita soal SLF belum cerita soal syarat ya. Nah, ini saya sedikit cerita soal syarat. Kalau PBG sudah seperti itu ya. SLF kurang lebih sama sebetulnya. Kurang lebih sama, cuma ada beberapa yang membedakan. Pertama soal tadi saya bilang aspect drawing. Itu kan kalau memang perencanaannya sama persis ya sudah pakai gambar perencanaan juga. Cuma tinggal ganti copy ya, aspect drawing. Terus ketambahan ada namanya form kelayakan bangunan. Jadi yang menyatakan layak bangunannya itu nanti berbeda-beda, bisa dari pemohonnya, ini di Sleman Mas ya, pemohonnya sendiri atau pihak ketiga pengkaji teknis, konsultan bahasanya, menyatakan layak. Jadi ada namanya pengkaji teknis SLF, itu ada konsultan lagi. Itu biasanya untuk bangunan-bangunan yang kompleks juga. Nah itu mereka di-hire untuk menilai bangunan. Kalau mereka layak, mereka kan pandangan di sana. Nah itu ada gambarkan ulang ya. Kalau sudah ada sebetulnya nggak perlu. Iya. Lebih ke penilaian sebetulnya. Penilaian. Bagaimana dari aspek-aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan itu nanti mereka yang menilai. Kalau saya pernah dengarkan ada konsultan SLF itu yang mungkin dari pemilik bangunan itu belum punya aspect drawing ya. Nah itu monggo itu kan ya. Kan? Iya. Jadi minta tolong digambar. Iya monggo itu internal. Tapi harusnya lucu ya kalau misalnya owner nggak punya aspect drawing, menurut saya agak aneh maksudnya. Dulu bangunnya gimana kan? Ya harusnya jadi pertanyaan saya. Saya kadang-kadang bertanya Mas, maksudnya ada pemohon maju konsultasi, Pak tapi saya nggak punya gambarnya. Loh, ini dulu jadinya gimana? Tiba-tiba jadi kan nggak mungkin ya? Karena bayangan saya apalagi ini kompleks ya, kan harusnya ada pihak ketiga, ada apalah, dan itu terdokumentasi. Nah kadang-kadang yang jadi masalah di situ. Biasanya itu terjadi dengan bangunan sudah dialih pemilikan. Jadi dia beli bangunan, dokumennya nggak ada. Nah itu yang sering terjadi seperti yang repot seperti itu. Dokumennya nggak ikut ya. Iya. Oke. Nah tadi kan ada PBG SLF dan ada beberapa persyaratan yang mengharuskan ada profesional di situ. Ya. Nah kita masuk ke situ nih. Nah untuk PBG ini berarti apa syarat-syaratnya? Yang profesional. Kalau di SIMBG-nya yang diminta itu sebetulnya data perencana dan misalnya PT SPU-nya ya berarti kan, dan lisensi arsiteknya. Nah ini yang menarik, lisensi arsitek. Mas Bondan harus tahu lisensi arsitek apa yang kaitannya dengan arsitek ini. Nah kita kan ini karena channelnya arsitek ya kita fokus ke sana ya. Lisensi arsitek itu apa toh? Nah, lisensi arsitek itu sebetulnya lisensi yang diberikan oleh Pemprov ya. Jadi bukan di Pemkap atau Pemkot, tapi pemerintah provinsi. Itu diberikan oleh teman-teman di pemerintah provinsi melalui dinas PTSP kalau nggak salah ya. PTSP itu ya kepada teman-teman arsitek. Itu. Nah, berdasarkan rekomendasi dari asosiasi atau IAI. Yang saat ini adalah IAI. Sesuai undang-undang kan. Nah, berarti bayangan saya dan mungkin seperti itu. Jadi misalnya arsitek itu bisa punya beberapa lisensi. Karena lisensi itu berlaku di provinsi yang ada. Misalnya di Jogja nih ya. Mas Bondan punya lisensi belum? Nah, belum. Nah, nanti ngurus Mas. Misalnya Mas Bondan mau berpraktek sebagai arsitek di sini, ya harus punya lisensi di DIY. Misalnya Mas Bondan mau praktek di Klaten, itu kan Jawa Tengah tuh. Harus punya lisensi dari Jawa Tengah, akan berbeda. Atau bekerja sama dengan lisensi yang setempat. Oh, yang sudah punya ya betul gitu. Jadi kalau lisensi seperti itu, syarat-syaratnya atau seperti apa, monggo tanya teman-teman IAI karena mereka yang lebih tahu ya seperti apa itu ya. Tapi intinya seperti itu. Nah, tapi karena sekarang kenyataannya di DIY terutama itu lisensi karena memang masih baru ya, itu belum banyak lah yang teman-teman arsitek yang punya lisensi. Itu makanya saya belum punya. Belum banyak karena ya. Ya makanya kami masih ada kebijakan. Kebijakan adalah menggunakan STRA atau SKA yang masih aktif. Nah jangan lupa yang masih aktif. Jadi bisa SKA arsitek atau STRA. Karena ya Mas Bondan lebih tahu namanya undang-undang arsitek kan yang bisa berpraktek itu kan ya teman-teman arsitek ya. Nggak bisa seperti zaman dulu. Saya bisa gambar nih. Nah, kan nggak bisa. Bahkan ada pidananya Mas ya. Nah itu yang sudah ada undang-undang. Nah saya concern ke sana. Tapi karena memang sekarang masa peralihan menurut saya ya, lisensi belum banyak, akhirnya kami menggunakan STRA dan SKA. Tapi kedepannya kalau memang nanti sudah tersedia banyak lisensi dan itu
sudah banyak teman-teman yang lisensi, saya akan menerapkan lisensi seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih ke situ sih Mas. Ya, jadi kalau itu juga bersifat nasional ya? Nasional. Nasional karena sebenarnya lisensi itu ada di undang-undang. Betul. Nasional cuma lisensi masing-masing provinsi. Iya. Artinya aturan nasional itu sama semuanya. Betul. Sama semua artinya. Karena itu tadi ada di undang-undangan lisensi tadi. Iya. Benar-benar lisensi ya yang ada di SIMBG bisa dibuka dicek. Diminta lisensi arsitek seperti itu. Arsitek. Karena memang apa ya, kedepannya normatif idealnya adalah lisensi arsitek. Mungkin kalau kita analogikan dengan dokter itu STR mungkin ya, surat prakteknya itu. Saya lulusan kedokteran misalnya, saya belum punya STR, saya nggak bisa nyuntik orang, nggak bisa berpraktek, nggak bisa meriksa orang. Seperti itu. Ya mungkin sama mungkin. Ini kalau di arsitek kan ada sekarang ada STRA, ya. Surat tanda registrasi arsiteknya. Lisensi ini kan lebih ke kewilayahan. Ya. Tadi kita bicara soal kekasan DIY. Ya. Nah nanti dari lisensi itu bukan mungkin ya. Nanti akan dilihat pengetahuan atau kemampuan seorang arsitek tentang tadi kendaraan itu. Lokalnya, seperti itu. Bagaimana ya kita bicara misalnya bagaimana langgamnya, bagaimana aturannya. Karena kan ada juga nih daerah yang nggak boleh basement misalnya. Ada yang boleh, ada yang nggak. Itu kan nggak semua orang tahu. Harapannya dengan ada lisensi, aturan yang di daerah tuh sudah dipahami. Seperti itu. Lebih ke sana tuh. Karena kalau sempat juga beberapa waktu yang lalu kita membuat desain ya, kalau di DIY sendiri kan ada wilayah sumbu filosofis, nah itu imajiner, nah, itu yang aturannya beda-beda ya. Kalau saya baca itu jadi materinya ujian di lisensi harusnya. Iya betul. Karena memang itu kewilayahan banget, nggak ada wilayah lain toh. Iya. Kayak gitu benar. Jadi kalau saat ini karena lisensi DIY mungkin sedang proses gitu, itu syaratnya tidak harus lisensi ya. Kalau dari Sleman sendiri STRA atau SKA. SKA yang masih berlaku. Nah, sebenarnya sama ya kalau di wilayah lain yang itu memang belum ada lisensinya ya. Itu kayak gitu ya. Iya. Kalau misalkan saya punya lisensi di tempat lain gitu juga berarti boleh ya sebenarnya ya? Boleh. Mas Bondan punya berapa sekarang provinsi kita? 30 berapa ya? 78 ya? Nah itu Mas Bondan bisa punya 30 something lisensi bisa. Kalau selalu ngurusnya loh ya. Tapi katanya dengar-dengar ada dibatasi ya? Nah itu saya kurang tahu. Tapi misalnya memang mau berpraktek kan bisa punya lisensi atau bekerja sama. Pilihan itu aja kan. Kalau saya rasa ini memang tujuannya lisensi ini sendiri untuk pengetahuan kelokalan tadi ya, arsitektur. Yang kedua juga tidak serta-merta orang dari luar daerah akan memberdayakan orang lokal lah gitu. Memberdayakan orang lokal. Jadi ya saya nggak nyebut merek ya. Banyak arsitek-arsitek yang saya dari permohonan tuh, wah ini arsitek ini nih terkenal nih. Wah sampai sini nih kan orang luar ya. Orang luar itu lumayan. Bahkan udah nasional levelnya kan. Nah, kan terus banyak teman-teman yang gini gimana di lokal saya gimana gitu. Kalau saya lihat SKA-nya aktif, aktif ya tetap saya proses kan gitu. Kalau kedepannya nggak bisa, harus dari Mas Bondan misalnya gitu. Gitu. Nanti orang-orang itu harus di-cut dulu ini. Karena di DIY sendiri kan sebenarnya banyak banget arsitek tau sebenarnya. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman IAI itu yang punya STRA aja 300-an something loh. STRA ya. STRA, padahal STRA itu ibaratnya masih agak baru. Iya, makanya. Apalagi SKA ya. SKA. Tapi SKA kan banyak yang sudah mati, Mas. Ya karena persoalan. Karena peralihan dan macam-macam ya. Itu makanya saya ya SKA yang berlaku dan STRA 5 tahun kan berlakunya ya. STRA 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau SKA kan cuma 3 tahun. Betul. Nah, itu. Jadi kalau saya masih di Sleman masih seperti itu. Jadi tapi sejauh ini belum ada lisensi sih memang masuk karena setahu saya memang baru proses ya, belum banyak. Kebanyakan STRA. Soalnya STRA ada banyak sih. Nah, mungkin bukan pesan ya, maksud saya mengusulkan, menyarankan buat teman-teman apa ya, kayak Mas Bondan misalnya punya klien bangunan rumah desain rumah dan bangun dan yang bersangkutan pingin ngurus PBG nih. Syaratnya kan ada lisensi arsitek tadi ya, entah itu SKA, STRA atau lisensi. Kan akan diminta nih, minta tolong di watermark. Nah itu kan loh, ya mohon maaf itu jadi titik rawan menurut saya. Ini sebenarnya kenyataan di lapangan. Justru itu. Kita buka nggak nih? Nggak apa-apa, buka aja. Ini buat kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Jadi kan bukan rahasia lagi ya bahwa
surat STRA atau SKA itu bisa dipinjamkan. Itu lain hal Mas ya. Ya maksudnya iyalah gitu ya. Kan? Artinya misalnya nih saya desain pakai jasa orang yang nggak punya STRA. Iya. Saya mau ngurus PPG. Berarti kan pinjam kan? Ya. Nah justru itu kan pinjam itu kan sebenarnya prakteknya nggak bener ya. Nggak benar. Nah cuma kan makanya tadi pesan saya kalau saat Mas Bondan punya klien yang memang mengurus PPG itu karya Mas Bondan nih. Kasih dong watermarknya Mas Bondan. Ya. Misalnya saya membangun rumah nih, Mas Bondan gambarkan dong. Tapi saya ngurus PBG nih, minta SK-nya dong. Tulis aja di situ PBG atau nama Pak Kris itu kan, alamatnya mana, udah itu aman. Jadi praktek seperti itu akan semakin hilang. Karena kalau saya harapannya ya teman-teman arsitek itu yang bertanggung jawab. Karena jangan lupa Mas, di gambar itu kan ada tantangan nih. Yang tanggung jawab adalah teman-teman yang menggambar, arsiteknya itu. Nah, karena repot tadi ada praktek yang nggak benar, tadi dipinjam ada apa-apa. Loh saya nggak tahu di bukan saya kan jadi masalah seperti itu. Iya. Nah itu jadi masalah. Sebenarnya itu berbahaya sekali ya teman-teman. Berbahaya menurut saya itu. Ketika kita sudah punya STRA arsitek ya, misalkan teman-teman sudah punya STRA, kemudian dipinjam oleh orang yang dia mau mengajukan PBG tapi yang mendesainkan itu nggak punya STRA ya. Ternyata yang mendesainkan ini banyak terjadi masalah misalnya di desain. Yang berbahaya sekali. Ekstrimnya kegagalan bangunan lah. Kegagalan bangunan. Ekstrimnya itu kan. Kita ngomong ekstrim aja ya. Maka yang akan diambil pertama bahasanya teman-teman pusat tuh ya yang tanda tangan. Yang tanda tangan. Makanya kami di dinas kami tidak boleh tanda tangan di kop. Kami cuma tanda tangan pengesahan aja. Nah, jadi gambar itu bukan produk kami, tapi produknya si arsitek yang bersangkutan. Nah, bagaimana teman-teman arsitek itu mempertanggungjawabkan sesuatu yang dia nggak tahu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Harusnya seperti itu ya. Itu yang dipahami. Kalau saya alangkah baiknya ya saling menjaga lah. Teman-teman yang punya STRA juga dijaga STRA-nya, teman-teman yang mengurus gambar ya tolong dijaga juga, kan jangan ya semuanya semua aman gitu kan. Kalau saya pernah kejadian ke teman tuh karena teman ini bukan praktisi yang kan akademisi juga sekarang sudah diminta untuk punya STRA di bidang arsitektur ya. Kadang teman-teman yang akademisi ini kan jauh dari dunia perproyekan seperti itu. Kadang-kadang mereka lupa. Nggak paham. Bukan nggak paham, maksudnya nggak awas lah. Nggak awas. Ya, makanya ini kan salah satu yang harus kita sampaikan. Ya, jadi teman-teman, saya harap yang punya SRA ketika dipakai itu di watermark khusus spesial. Langsung menunjuk itu proyeknya. Pak A lokasinya mana? Tahun berapa? Ya. Kan? Karena kami sering menemukan itu Mas. Kami kan sama mengembalikan kami lihat satu-satu dokumennya ya. Ada yang SKA-nya sudah di watermark tapi proyek lain. Ada seperti itu. Ketahuan. Kami cuma balasnya mohon melampirkan SKA yang sesuai. Misalnya nih SKA-nya untuk proyek Pak A lokasinya ini. Lokasi spesialnya di Sleman. Ternyata di Bantul misalnya. Nah, masuk di Sleman. Ya bisa saja mungkin memang salah ya, tapi ya monggo diminta lagi gitu kan. Itu terjadi, itu kenyataan di lapangan. Ya dia punya proyek yang dulu di Bantul dipakai lagi. Jadi kalau saya gini, apa sih repotnya watermark itu? Misalnya Mas Bondan punya 10 proyek. Kan itu semua, ya, mohon maaf itu kan bagian pekerjaan ya. Tinggal ngasih watermark, serepot apa sih gitu kan? Nah, kalau saya gitu aja. Dan sejauh ini yang megang itu kalau saya yang megang dokumentasi ya cuma saya sendiri. Harus seperti itu harusnya. Iya. Walaupun kita tim ya, tapi tetap kalau saya sendiri. Yakinlah, namanya bocor sekali itu akan bocor kemana-mana. Sudah pasti. Itu. Dan pasti ya tadi nggak rahasia umum, pasti banyak juga ya yang kasus seperti itu ya. Oh banyak. Saya sedang nyapu beberapa yang dokumen expired itu banyak ya. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, pernah nggak si arsitek yang agak mencurigakan atau dipanggil gitu? Karena akses saya terbatas Mas ya. Saya kenal teman-teman arsitek nggak banyak. Beberapa saya konfirmasi. Kayak Mas Bondan kan mungkin pernah saya juga konfirmasi kan. Ini benar punyamu Mas? Betul. Oke nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau di luar itu kami nggak terjangkau. Cuma kami akan lihat kadang-kadang kalau misalnya kami nggak perlu, kami panggil arsiteknya. Seperti itu. Dan ternyata yang datang adalah drafter. Ini saya buka sini nggak apa ya? Saya tanya lah, Masnya arsitek? Bukan Pak, saya drafter. Loh, bukan arsiteknya? Saya nggak bisa jadi arsitek, hanya lulusan teknik sipil. Nggak bisa punya SKA. Nah kok berani gambar saya bilang? Ya semacam. Terus ini SKA dari mana? Dari Facebook. Dijual belikan. Nah ini maksudnya
Waduh. Ini apa ya? Bukan saya mau gimana, cuma ini kenyataan. Oke. Akhirnya seperti itu kan harus kita cegati mas ya. Saya kejar lah. Gitu. Dan kebetulan SK-nya mati. Gitu loh. Oh, SK-nya mati. Iya. Jadi apa ya? Saya nggak tahu maksudnya serawan itu maksud saya. Iya. Segampang itu juga karena orang menganggapnya saya gambar saya pinjem. Nggak semudah itu. Iya, ada tanggung jawab di sana. Iya pasti. Kalau saya sendiri yang gambar, saya juga mohon maaf nih untuk dipinjamkan, saya nggak tahu bangunannya seperti apa. Nah itu. Yo, nanti saya yang kena kan? Itu maksud saya itu. Iya. Nah itu. Dan itu kalau dari Facebook kita nggak tahu siapa yang jual, siapa yang. Kalau kemarin saya diskusi dengan teman-teman IA itu, bahkan ada orang yang nggak tahu dia punya SKA. Oh, kok bisa? Misal saya lulusan arsitek kebetulan ya. Saya kan bukan arsitek, saya cuma lulusan, cuma saya tidak berperan sebagai arsitek. Tahu-tahu misalnya saya keluar SKA saya, bisa jadi loh. Zaman dulu ya. Dulu ya. Nah, itu katanya kejadian. Cuma saya belum nemu. Gitu. Kalau tapi dulu sih katanya sih memang kayak gitu yang menguruskan perusahaannya. Ya, itu seperti itu. Itu yang apa ya harus kita bersama-sama lah. Kasihan teman-teman arsitek maksudnya berat loh tanggung jawabnya, gitu kan? Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau dari apa rembukan dengan asosiasi sendiri ada? Kita komunikasi, ya. Bahkan sebelum ada lisensi kami juga komunikasi karena ya sama-sama kan karena harus bagaimanapun peran teman-teman arsitek itu kan sangat penting di kami. Nah ini mungkin saya akan sedikit cerita lah maksudnya ternyata itu kan banyak pelaku apa ya, saya nggak tahu mungkin arsitek atau mungkin pelaku gambar karena saya nggak yakin itu arsitek ya. Itu banyak yang belum memahami guidance-nya. Itu yang saya harapkan teman-teman arsitek lah harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi apa yang mereka karya mereka itu ya sesuai rules-nya aja gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita bahkan jadi seolah-olah kita ngajari, mohon maaf, padahal kan harusnya mereka. Iya. Bayangkan saya nih, kalau saya bayangkan seperti ini, teman-teman arsitek itu kan sudah kompeten di bidangnya lah, sudah punya pengalaman banyak. Harusnya karyanya ini nggak perlu kami kritisi lah, bukan masalah bukan masalah selera ya. Tapi kan kami kan bicara soal rules ya. Kalau soal selera kan nanti kayak kuliah kita masih. Kita kan paling gampang aja misalnya aturan tangga darurat. Teman-teman pada tahu nggak arsitek syarat tangga darurat itu seperti apa? Kapan bangunan itu syarat tangga darurat? Itu ternyata dia nggak tahu. Nah itu saya agak prihatin cuma mungkin karena peralihan aturannya ya. Nah itu yang saya sedang berulang-ulang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ada yang datang ke kantor konsultasi ternyata tangga darurat itu kurang. Nah gitu kan. Baik dari jumlah maupun jarak itu kan. Karena ada semua aturannya. Di PP 16 ada semua. Beda lagi kalau misalnya ownernya memang nggak mau ya. Kan ada tuh misalnya kadang-kadang ya misalnya teman-teman sudah ideal merencanakan sesuai dengan aturan terus ownernya maksa itu ada juga mas. Arsiteknya sudah begitu konsultasi saya sudah ngomong ke anunya pak, ownernya pak, itu lain hal ya. Tapi tetap nggak bisa di kami. Nah tapi kalau saat misalnya arsiteknya nggak tahu saya malah jadi ragu ini jangan bukan arsitek yang sini gitu kan. Tapi ada juga yang memang arsitek, saya udah ngomong ini pak, cuma memang ownernya ngeyel. Ya semonggol, saya nggak bisa seperti itu. Nah kalau saya pikir seperti itu, jadi dokumen yang masuk itu sudah nggak perlu dibahas secara teknis itulah. Seharusnya. Nah karena kenyataannya saya dengar ya di TPA itu masih ngoreksi soal legenda, notasi. Oh penggambaran. Kan harusnya nggak perlu itu ya, nggak perlu sebetulnya. Kan harusnya nggak gitu. Nah itu yang saya sering dengar seperti itu, mudah-mudahan, tapi mungkin di mana saya nggak tahu, tapi ada seperti itu. Nah itu, ya saya juga nggak tahu, misalnya apakah memang terlalu banyak pekerjaannya. Kadang-kadang saya juga tahu kan, namanya kayak Mahmudan punya tim ya, belum tentu yang ngerjakan Mahmudan langsung, misalnya kan ada tim. Nah mungkin seperti itu saya nggak tahu. Nah itu yang mungkin, tapi kan jangan lupa yang pandangan arsiteknya. Nah itu maksud saya itu. Nah terus apa tadi mengenai lisensi ya, lisensi itu kan kewilayahannya, kan pasti ada aturan-aturan atau local wisdom itu yang berbeda-beda tiap wilayah toh. Nah, di DIY sendiri atau khususnya Sleman itu kan pasti ada sesuatu yang berbeda dengan daerah lain. Misalnya kalau di tadi filosofi itu terus ada juga kemarin aku dengar ini mas tanah khas desa. Waduh, iya.
Ini kemarin kan kalau di berita lokal di DIY sendiri itu kan rame ya. Rame. Oh ya, rame. Ramenya itu agak sedikit negatif beritanya. Oh, iya. Itu gimana itu? Ya mungkin ini dibuat pengetahuan aja ya, pengetahuan aja. Jadi memang beberapa tahun ini sedang panas-panasnya berita soal kas desa. Kalau mungkin teman-teman ketahui bahwa di DIY ini kan istimewa ya, dengan undang-undang istimewaannya. Salah satu yang istimewa adalah tanah kas desa. Tanah kas desa ini atau TKD ini sebagian besar, enggak semuanya sih, sebagian besar itu adalah tanahnya keraton. Pemiliknya adalah keraton. Yang digaduhkan. Gaduhan tahu nggak Mas? Gaduhkan tahu aja. Gaduhkan gini, misalnya saya punya sapi nih, Mas Bondan tak gaduhin Mas Bondan, Mas Bondan yang miara, anaknya nanti kita bagi dua. Itu namanya gaduh ya. Jadi nanti kas desa itu kalau di sertifikatnya itu sekarang bunyinya tanah hak anggaduh. Kata-katanya pun anggaduh. Iya, jadi tanah keraton yang digaduhke ke desa atau kelurahan untuk digunakan untuk desa hasilnya, seperti itu ya. Keraton ada juga dapat hasil nggak? Setahu saya enggak. Keraton dapatnya ya punyanya yang Sultan Ground. Kan ada lagi Sultan Ground. Beda lagi Sultan Ground. Ada Sultan Ground, ada Pakualam Ground. Itu berbeda-beda. Itu salah satu bagian dari keistimewaan. Karena kan salah satu keistimewaan Yogyakarta kan soal pertanahan. Nah ini. Kenapa mungkin informasi juga kenapa di DIY itu ada namanya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Nah itu salah satu keistimewaannya. Bahkan namanya juga khas Mas. Saya nggak hafal, Niti Kundo apalah tata. Nah itu nanti dicek ya. Itu salah satu kekhasan Jogja. DIY pada umumnya. Nah jadi kembali ke TKD tadi. Nah TKD itu apa toh? Yaitu tanah yang milik keraton digadukan ke desa. Meskipun nggak semuanya, ada juga tanah kas desa yang benar-benar punyanya desa itu ada. Tapi sebagian besar memang punyanya keraton dipakai oleh kas desa. Bisa digunakan untuk penghasilan desanya. Itu resmi, bisa disewakan untuk misalnya rumah makan. Jadi misalnya bisa untuk pertanian, itu bisa disewakan. Yang jadi masalah itu kan peruntukan tidak sesuai. Nah, peruntukannya gimana itu? Ini secara umum kas desa itu tidak boleh untuk hunian. Itu satu ya. Hunian ya, rumah tinggal ya. Atau homestay atau apapun lah namanya itu. Itu sesuai dengan pergub baru kita di Pergub 24 tahun 2004 kalau salah. Nah itu. Jadi itu yang sering jadi masalah. Sebetulnya ini kan lebih tepatnya Dinas Tata Ruang, cuma kayak saya kebetulan mengikuti dan sering dipanggil ya dalam tanda kutip ya. Jadi saya sedikit tahu lah. Jadi karena perizinannya Mas. Nah, jadi misal tadi misalnya ada tanah kas desa nih Mas, misalnya sebelah sini ada kas desa misalnya ya. Mas Bondan nganggur di kas desanya nih. Mas Bondan pengen bikin usaha di situ. Bisa. Misalnya mau bikin kafe. Bisa. Boleh. Cuma ada izin-izinnya resmi. Nah, itu ada izin gubernur. Nah, itu kan sebagian ada izin gubernurnya. Terus ada semuanya dengan kalurahan. Itu harus ada semua. Harus ada izinnya. Ada izinnya. Dan sesuai dengan peruntukan. Yang sering terjadi itu kan penyelewengan peruntukan. Bahasanya seperti itu. Kalau di putusan pengadilan itu kan. Jadi misalnya izin untuk apa? Bagian untuk apa? Yang nggak sesuai. Yang untuk hunian nggak boleh. Nah itu yang nggak boleh. Misalkan izinnya ke gubernur dan sebagainya untuk komersil ya, untuk kafe, untuk ruko atau apa, ternyata dia dibangunnya untuk hunian. Untuk hunian itu nggak boleh. Tapi kan sebenarnya gini, itu kan tanah kas itu kan berada di sebuah wilayah ya, namanya kas desa. Berarti kan sebuah wilayah desa. Berarti kan ada apa ya namanya? Pemimpin desa atau kepala desa. Masa dia nggak tahu kalau itu ada penyelewengan? Ya tahu harusnya. Nggak, maksud gini, kita nggak suzon, cuma kadang-kadang ya mungkin wilayah luas mungkin ya. Tidak bisa mengawasi setiap saat. Nah kadang-kadang itu kan yang terjadi kan apa ya, penyeludupan hukum itu, misalnya izinnya A di lapangannya jadi B dan mungkin nggak kelihatan Mas. Saya aja pernah tinjau karena kasus itu saya datang, saya juga kaget. Loh kok jadi seperti ini? Nggak terlihat ya? Nggak terlihat, itu yang sering jadi. Dan repotnya lagi itu kan yang sering jadi korban kan orang luar ya, maksudnya orang-orang yang mohon maaf bukan dari DIY, dari luar, anaknya sekolah di sini, anak kuliah di sini, beli properti itu, bahasanya beli ya, atau memang mungkin tahu
nyewa. Prinsipnya seperti itu kan. Jadi dan ada jangka waktunya loh ya. Jadi kan kas desa itu kan terbatas masa sewanya. Dulu 20 tahun, sekarang kalau nggak salah 5 tahun ya. Bisa dicek di Pergub 24 tahun 2024. Iya, terbatas jadi sekarang. Gitu. 5 tahun sekarang. 5 tahun diperpanjang sekali 5 tahun. Nah itu ada. Tapi itu anulah dicek aja di peraturannya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi karena ketidaktahuan masyarakat, ya jadi seperti itu. Bentuknya klaster. Padahal itu kas desa itu ada. Ya. Itu kan yang jadi masalah. Ya. Jadi sebenarnya lebih banyak kepada peruntukannya yang menjadi masalah selama. Betul. Kas desa bukan berarti nggak bisa dimanfaatkan. Masalah bisa untuk pertanian, untuk non pertanian juga bisa. Ada aturan, semua ada aturannya. Ya kembali ke aturan. Masalahnya kan ya itu ketidaktahuan orang terhadap aturan. Gitu. Itu yang agak apa ya? Yang berbahaya seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya kan namanya tanah kas desa, berada di semua desa. Desa pasti punya. Pasti punya tanah kas desa. Iya. Tergantung jumlahnya seperti apa kan macam-macam ya. Oh pasti punya ya setiap desa. Iya. Karena itu jadi salah satu sumber pendapatan desa resmi. Jadi kan ada sewa menyewa dan desa, itu jadi pendapatan resmi. Ada kas desa yang jadi SPBU ada. Boleh ya. Boleh, selama ada izinnya boleh. Semua itu boleh asal ada izinnya. Ada kas desa jadi rumah makan ada. Jadi kios-kios ada. Jadi selama peruntukannya sesuai nggak apa-apa. Seperti itu. Kas desa itu luasnya berapa sih per desa? Beda-beda. Karena gini Mas, prinsipnya kan di DIY ini kan namanya ya karena keistimewaan ya. Hampir semua tanah itu kan pilih keraton ya. Baik SG maupun kalurah maupun tanah kelaruan maupun Pakualaman Ground. Nah itu kan ya hampir semuanya selain SHM itu kan seperti itu. Sebenarnya Secara resmi itu punyanya keraton. Histori seperti itu ya historinya ya. Gitu. Masuk ke wilayah kerajaan ya gitu dulu ya. Oke. Jadi itu dan itu masuknya ke arah nantinya kan kalau saya dengarkan arah pidana ya berarti ya. Sudah ada masuk kasus sudah ada. Sudah ada yang terpidana, sudah divonis ada. Itu harus hati-hati. Maksudnya pemahaman yang harus tahu juga karena saya membayangkan seperti ini ya. Saya di luar kota, saya belum tahu kan soal seperti itu kan. Betul. Nah, meskipun itu nggak ada bonen teman arsitek ya, cuma kan ya saya nggak tahu misalnya arsitek diminta gambar seperti itu apa tutup mata saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Karena bisa jadi arsitek juga nggak tahu. Mungkin soal status tanah dan sebagainya. Kalaupun tahu seperti apa misalnya. Nah, saya balik Mas Bondan misalnya. Gimana? Misalnya punya proyek, Mas saya mau bikin perumahan di kas desa. Mas Bondan gimana? Saya udah tahu aturannya, saya nggak mau. Oh luar biasa. Saya nggak mau. Karena ada kita ada klien pun yang dia, oh Mas saya maunya kanopinya keluar. Itu pun saya nggak mau. Oke, berarti kan itu kode etiknya arsitek ya. Iya, nah, itu. Iya, karena kan jelas itu bukan haknya toh. Ya harapan seperti itu Mas. Harapan saya itu kan bagaimanapun kami di dinas dengan terbatas ya kemampuan dan kapasitas kami. Harapan kami itu ya teman-teman arsitek itu ya bisa membantu membackup kami dengan seperti itu secara karena bayangan saya kan namanya permohonan harus didampingi arsitek nih. Lah hal seperti itu harus dipahamkan. Misalnya yang paling gampang misalnya, Pak ini sempadannya 2 meter loh Pak. Ya. Jangan maju-maju Pak. Sering kayak gitu. Nah, Pak ini KDB-nya sekian loh Pak. Jangan terlalu luas Pak bangunannya. Pak ini belakangnya ada parit, ada sempadan. Pak ini KLB-nya sekian terbatas. Itu kan ada diskusi ya. Karena setahu saya dulu zaman kuliah ada namanya TOR Mas ya. Nah, TOR kan salah satu saya sering ditanya teman-teman dosen lah kalau misalnya mau bikin tugas itu kan nanya, Mas ini di daerah ini KDB berapa? Berarti kan sama sebetulnya. Berarti TOR-nya itu kan harusnya ada duluan. Misalnya arsitek punya proyek, dia minimal harus tahu TOR-nya seperti apa. Itu tadi aturan-aturan itu. Respon terhadap TOR itu kan ya desainnya, karyanya ya. Betul. Masalah nanti balik lagi, masalah nanti ownernya ngeyel itu lain hal ya. Tapi kan kalau saya minimal owner tahu dulu diinfokan. Kalau biasanya malah kalau dari saya sebagai arsitek ya, kami sama tim di studio itu malah saya balik untuk TOR itu owner yang mencari tahu. Iya bisa jadi, ya kan? Tapi kan ada TOR-nya Mas ya. Ya harus nyari TOR. Nanti karena ada apa namanya kaitannya nanti dengan perizinan bangunan dan sebagainya ya. Mereka dapat diinfokan ke kami untuk kami respon. Oh desainnya berarti seperti ini. Menurut itu kalau ternyata dari kliennya mau melanggar itu, ya itu lain hal. Ya. Yang penting kan sudah ada pemahaman oleh teman-teman arsitek. Ya pasti. Dan kalau yang ngeyel-ngeyel seperti itu kita nggak berani tanda tangan. Nah itu bagus, itu bagus.
Ya, nggak berani tanda tangan atau nggak berani ngambil proyeknya kalau terlalu riskan. Karena gini ya, maksud saya di aturan ini kan semua bangunan wajib memiliki PBG dan SLF ya, wajib ya. Berarti logikanya teman-teman arsitek itu karyanya harusnya ya di PBG kan atau di SLF kan nantinya. Lah berarti kan harus ngikuti aturan. Nah itu poinnya di situ. Iya. Kadang-kadang kan ada yang berpendapat, wah ini besok nggak ngurus IMB kok. Ya nggak gitu. Harusnya kan minimal tuh ada pemahaman lah, gitu. Kadang ada juga kejadian permohonan itu yang nggak bisa kami proses karena melanggarnya terlalu parah. Nah itu kan ada beberapa. Sleman itu masih agak permisif, maksudnya ada masih ada ruang-ruang untuk diskusi lah, ruang-ruang untuk apa ya, untuk diskusi ya. Tapi kalau sudah parah ya kami nggak berani. Nah itu kan sebenarnya itu sebetulnya dasar ya. Cuma kadang-kadang nggak tersampaikan. Entah itu ownernya nggak tahu, atau arsiteknya juga nggak tahu, atau dua-duanya. Nah kan bangunan udah jadi, nggak mau diapakan kan gitu. Nah itu yang repot. Kalau bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah khas desa itu tadi juga perlu PBG? Perlu ya? Banyak sudah perlu. Meskipun itu terbatas oleh waktu ya? Iya, perlu. Ya. Makanya kan saya sampaikan syaratnya pada umumnya sama, tapi akan kami mintakan termasuk izin gubernurnya sebagai syarat untuk penggunaan tanahnya itu. Seperti itu. Sama sertifikatnya sertifikat kas desa, terus nanti izin gubernur seperti itu. Kan banyak tuh di tanah-tanah kas desa yang mungkin sewanya lebih murah daripada ini ya. Emang ya. Pemilihan pribadi ya. Jadi dipakai untuk bangunan-bangunan apa namanya? Usaha. Iya, boleh itu, boleh. Ya. Ada yang jadi rumah makan ada. Saya tadi sampaikan ada yang SPBU, semua ada izinnya. Tergantung lokasinya toh berarti kan? Betul. Ada yang di agak masuk-masuk itu jadi kolam pemancingan. Nah, itu nggak betul PBG. Ada, juga ada. Ya. Ya kalau kami gini Mas, yang penting itu kan semua sesuai peruntukan. Jadi PBG itu kan agak di ujung ya. Sebelum PBG kan ada beberapa syarat. Ya itu kan sesuai nggak? Terpenuhi nggak? Misalnya tadi tanahnya ada izin gubernur nggak? Kalau ada ya kan nggak masalah. Terus di sana di izin gubernur minta disebutkan untuk rumah makan. Ternyata untuk tempat lain kan jadi nggak nyambung, harus sesuai seperti itu. Selama sesuai dan peruntukan dan izin nggak ada masalah. Ada masalah. Banyak kok yang bangunan di kas desa yang berizin dan jalan banyak. Cuma karena masalah nggak terekspos ya. Nah itu seperti itu. Ya. Kira-kira. Oke. Berarti intinya pokoknya teman-teman untuk persyaratan atau regulasi birokrasi ya yang harus kita ikuti itu sebenarnya sudah sesuai ya, antara kaidah arsitektur juga dengan aturan-aturan dari pemerintah ya. Karena saya yakin yang nyusun aturan itu juga orangnya latar belakangnya juga sama, arsitek dan sipil, maksudnya sama lah frekuensinya. Ya. Dan saya rasa juga itu pasti aturan dibuat untuk demi kebaikan bangunan ya, khususnya untuk para pemilik atau pengguna bangunannya, terutama dari segi keselamatan, dari segi aksesibilitas dan sebagainya tadi. Itu demi kebaikannya sih sebenarnya, bukan untuk mempersulit ya sebenarnya ya. Bukan. Iya kan? Karena gini Mas, kami mempersulit untuk apa toh gitu? Iya. Ya toh? Karena nggak ada untungnya buat kami juga. Bahkan mohon maaf ya, kami kan punya target retribusi. Kan jadi menghambat bahasanya. Kalau misalnya tidak terpenuhi kan kami juga salah. Nah, jadi kalau kami ya kalau bisa misalnya kami tidak mikir kaidah-kaidah itu, udah terbitkan semua aja. Cuma tanggung jawabnya berat seperti itu. Ini tadi malah belum dibahas nih soal retribusi. Oh ya, retribusi oke. Lupaan tadi. Untuk PBG ada retribusinya Mas. Ada. Gimana? Itu diatur. Jadi di Perda kami ada. Sebetulnya diatur di PP 16 ya. PP 16 2021 tadi, tapi di Perda kan juga itu kurang lebih nanti gimana ya? Hitungannya ada indeks luasnya berapa, terus berapa lantai indeks-indeksnya itu ada perdanya. Nah, itu PBG. Itu bisa dilihat di mana? Di Perda ada, di Perda. Saya kurang hafal di Perda retribusi bangunan. Kalau sekarang Perda PDRB, Perda retribusi karena sekarang kan di daerah itu namanya Perda retribusi jadi satu ya. Nah, itu kayaknya baru terbit 2023 Desember. Kalau di SIMBG tadi ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena tiap daerah berbeda. Oh. Kecuali kalau udah disuntikan oleh daerah. Oh gitu ya. Soalnya itu, masing-masing daerah berbeda ya. Iya. Tadi soalnya sifatnya nasional ya. Tapi rumusnya sama Mas. Cuma ada namanya indeks lokalitas. Itu yang berbeda setiap daerah. Nah gitu. Di sana nanti bisa. Jadi kalau retribusi itu untuk PBG. Untuk SLF tidak ada retribusi sama sekali. Oh nggak ada? Nggak ada. Karena kan retribusinya kan terhadap bangunan. Nah bangunan masih sama. Kecuali ada penambahan. Oh. Okay. Misal tadi saya bilang
100 meter nih PBG-nya, retribusinya 100 tadi. Ternyata pas mau SLF berubah 150 ya, retribusinya 50. Kalau nggak berubah, nggak ada retribusi. Free. Ya biayanya mungkin untuk konsultan ya, kalau yang kompleks ya. Kalau retribusi kami nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. SLF nggak ada. Free. Oke, teman-teman ini menarik ini. Jadi untuk pengurusan SLF sebenarnya free ya? Free, nggak ada retribusinya. Nggak ada retribusi. Yang ditarik retribusi adalah PBG-nya. Seperti itu. Oke. Kalau dari apa namanya uraian tadi kan sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Sleman sendiri untuk apa tugas-tugasnya tadi banyak bersinggungan dengan asosiasi ya. Oh ya, sangat itu partner ya. Partner kalau saya bilang. Partner utama ya. Iya. Terutama saya Mas ya, karena tadi kan teknis ya. Itu tuh bekerja sama dengan personal juga nggak sih? Maksudnya gimana? Kayak misalkan tim ahli atau apa secara personal, nggak lewat asosiasi kayak gitu. TPA atau? Saya TPA tadi. TPA di sistem ada Mas, kamu tinggal milih. Nah itu dari mana sistem? Di SIMBG? Bukan, dia bisa terpilih. Saya kurang tahu itu. Kalau itu kan ada yang dari asosiasi, ada dari pakar, ada yang dari praktisi. Yang milih siapa? Pusat. Pusat. Jadi gini Mas, SIMBG itu kan sistem ya. Di sana daftar sebagai pemohon bisa, daftar sebagai TPA bisa. Bisa. Jadi nanti ada pilihannya mau daftar apa. Kan itu mengajukan. Tapi saya kurang tahu mekanismenya. Misalnya arsitek apakah harus melalui AI, saya kurang tahu. Apakah kan ada dari haki, ada dari apa, dari asosiasi, ada juga dari praktisi. Seperti ada dari akademisi. Nah itu nanti juga. Dari saya juga, dari dinas juga ada. Saya juga TPA. Saya mengajukan juga ke pusat, disetujui. Nama saya masuk di database bahasanya. Nah itu ada database TPA yang bisa digunakan. Saya bisa menggunakan TPA yang misalnya berasal dari mana, itu bisa tergantung sayanya kan, gitu. Tapi ya itu prinsipnya semua by system. Sudah ada pilihannya, nama-namanya sudah ada. Kalau apa namanya itu kan dari asosiasi, mungkin juga satu lagi dari apa namanya praktisi ya. Akademisi juga. Ada, bisa ada. Akademisi juga. Itu bekerja sama secara dengan kampus atau? Itu langsung gini Mas. Jadi yang daftar malah yang bersangkutan. Gitu. Nah, langsung ke pusat sistemnya. Jadi memang masing-masing personal pengen daftar gitu aja. Iya, cuma itu misalnya ya, kalau misalnya akademisi apakah harus melalui surat tugas kampus rektor, saya nggak tahu. Kalau misalnya dari asosiasi apakah harus rekomendasi dari asosiasi, saya kurang tahu juga. Tapi berarti artinya dinas tidak ada kerjasama dengan kampus, nggak ada. Kami milih. Ya. Sudah disediakan, kami milih. Tinggal milih aja. Misalnya kamu memilih, betul Mas Bondan masuk ya, kami milih Bondan bisa. Kami tugaskan di TPA. Tapi kadang-kadang ada acara-acara nggak dari dinas dengan kampus-kampus kayak gitu misalnya? Beberapa kali pernah. Kami pernah ya bahasanya FGD lah itu kan, dengan teman-teman kampus, dengan IAI juga pernah. Kalau misalnya kepada langsung masyarakat ya dengan asosiasi PHRI hotel, restoran, dengan ada namanya BNPS itu Badan Musyawarah lah swastanya sekolahan lah, itu juga ada. Swasta juga? Banyak. Swasta komersial gitu? Ada banyak asosiasi. Karena gini, salah satu tugas kami adalah sosialisasi ya. Nah, kami kan berusaha ada juga langsung ke kelurahan-kelurahan. Nah itu yang masyarakat ya, karena kan targetnya sebanyak-banyaknya orang tahu kan. Termasuk seperti ini kan juga bagian dari sosialisasi seperti itu. Seperti itu. Saya kira ke swasta, sektor swasta macam retail kayak gitu nggak ada ya? Itu nanti di perizinan. Misalnya gini, kan kami juga dengan perizinan juga kolaborasi ya. Misalnya gini, nanti teman-teman bukan perizinan, DPMTSP itu mereka punya list misalnya toko modern. Apa? Toko modern. Toko modern itu yang berjejaring, misalnya seperti yang Mart itu lah Mas. Mart itu loh. Maret, April, Mei, Juni. Itu. Ya, okay. Itu kan, itu mereka punya list. Mereka punya juga agenda sendiri sosialisasi, kami diundang memberikan sama seperti ini sosialisasi tentang PBG SLF. Atau misalnya mereka punya list yang ini kok belum lengkap izinnya, dipanggil ke kantor kurang apa di DPMTSP ya. Sama juga kami diundang juga menginformasi soal syarat-syarat PBG SLF sama juga. Jadi intinya banyak itu berbagai sektor. Bulan lalu Pak ya, saya juga ngisi itu DPMTSP itu yang diundang teman-teman LPK. Lembaga pelatihan lah gitu kan ya, punya gitu macam-macam, kadang LPK, kadang apa, tergantung asosiasinya. Itu hampir setiap sebulan atau 2 bulan lah itu FGD.
Tapi kan kacamatanya perizinan secara keseluruhan ya. Nah, salah satu materinya adalah PBG SLF. Karena mungkin saya balik ke belakang lagi ya. Di peraturan soal namanya investasi tentang perizinan berusaha ya. Itu kan ada persyaratan dasar. Lah salah satunya adalah PBG dan SLF. Nah, sekarang memang semua dipermudah melalui OSS dan lain dipermudah. Cuma jangan lupa ada klausul yang menyatakan bahwa sebelum memulai operasional wajib memiliki persyaratan dasar. PBG SLF, tata ruang, dokumen lingkungan. Nah itu yang harus dipahami. Yang kadang-kadang teman-teman lupa itu kan. Memang sekarang dipermudah. Bahasanya saya lupa ex antum atau online itu kan dipermudah dulu, tapi jangan lupa dilengkapi loh. Nah, ini sering lupa. Bukan berarti terus misalnya dipermudah terus nggak dipenuhi. Jadi mungkin harapannya kan orang punya izin dasar dulu, punya izin NIB-nya yang di OSS itu kan. Terus sambil ngurus yang persyaratan dasar PBG SLF, tata ruang dan dokumen lingkungan. Nah, ini sering lupa gitu loh. Nah itu ya kita nggak capek-capek untuk menginfokan seperti itu. Kalau dari semua tadi yang diuraikan ya, berarti kan kerjasamanya ternyata luas ya dari situ ya, mencakup sektor swasta dan sebagainya. Untuk bagi orang-orang entah itu personal yang bangunannya hunian ataupun komersial atau apapun, ketika mau mengurus itu dan mendapatkan kesulitan atau belum ada pemahaman, itu bisa tanya kemana? Bisa langsung datang ke kantor, bisa melalui WA ada. Oh gitu. Ya. Nah ini penting ya teman-teman. Nanti mungkin di-share monggo. Nah, nanti kalau di dinas kami itu ada front office-nya, ada desk-nya untuk melayani pertanyaan seperti itu. Tapi kami tidak bisa menguploadkan. Karena kejadian Mas, orang bawa berkas, minta tolong diupload. Ya itu kan nggak bisa. Karena kan itu ranahnya kan jasa pengupload ya. Gitu. Ada seperti itu karena awal-awal orang masih serba bingung toh. Nah, kami melayani, kami bukakan contoh seperti ini, udah tapi jangan ya sampai contoh nggak apa-apa terus ngupload ke satu permohonan ya jangan dong. Mau diteruskan di rumah itu bisa. Cuma kami menjelaskan ada desk-nya, kami sediakan komputer, ada front office-nya, langsung praktek bisa, misalnya seperti itu. Atau melalui WA juga ada. Ya, tanya-tanya boleh lewat. Boleh. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, ini informasi yang menarik. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mengenai cara upload, cara mengakses dan sebagainya, bisa langsung datang ke kantor atau melalui kontak WA, WhatsApp. Nah kalau kantornya sendiri di mana lokasinya Mas? Jalan Magelang KM 10. Jalan Magelang kilometer 10 ya. Nah, dekat mall, salah satu mall bilangan Sleman lah. Oke. Yang Sleman yang di depannya sebenarnya ada lapangan ini. Betul, lapangan Minggu. Masih dikit itu kantor kami. Oke. Nah bisa langsung datang ke sana ya. Oke, dari Pak Kris atau Mas Kris sendiri, apa yang ingin coba disampaikan ke masyarakat? Pertama-tama terima kasih misalnya buat teman-teman masyarakat sudah berusaha tertib ya untuk mengajukan permohonan perizinan itu kan PBG maupun SLF. Ya mungkin kami nggak sempurna dalam artian masih banyak permasalahan di kami antara kemampuan dan permohonan ternyata masih belum imbang. Meskipun itu bukan alasan ya, tapi semua sekarang serba terbuka. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk konsultasi, semua sekarang serba tercatat ya di digital. Jadi jangan takut, semua sekarang serba terbuka. Kalau bisa diurus sendiri. Kalau misalnya tidak bisa ya carilah yang amanah itu aja. Dan kalau dalam pesan saya ya gambar ya arsitek lah. Gambar ya arsitek. Jangan dandake bahasa gitu. Karena kita nggak cuma bicara soal gambar, tapi tanggung jawab. Nah itu. Karena kalau saya ini channelnya soal belajar arsitek ya. Kalau saya ya teman-teman arsitek minta supportnya, mendampingi teman-teman mendampingi pemohon masyarakat seperti itu. Juga teman-teman pemohon juga harus paham bahwa gambar bukan semata-mata gambar, tapi ada tanggung jawab yang di sana. Ya mungkin itu aja Mas. Oke. Baik teman-teman semua, tadi sudah banyak sekali informasi yang kita dapat dari Pak Kris mengenai PBG, mengenai SLF, dan juga informasi-informasi lain seputar Sleman. Ini sangat-sangat berharga dan saya harap bisa menjadi insight, bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman dan bisa mempermudah informasi-informasi tadi untuk teman-teman bisa mengurus seputar bangunan.
Ya, terima kasih atas waktunya dan sharingnya Pak Kris, Mas Kris. Semoga apa yang di-sharing ini bisa berguna untuk teman-teman. Amin. Dan semoga bisa menjadi amal jariahnya gitu. Dan semoga semakin sukses untuk karirnya juga untuk Kabupaten Sleman. Amin. Ya. Oke teman-teman semua, demikian untuk ruang sharing kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di ruang sharing berikutnya. Oke.